Halo, selamat pagi rekan-rekan. Kali ini kita akan membuat suatu rangkaian dim bulb sebagai limiter untuk memproteksi alat-alat listrik dan juga sangat berguna untuk mencari bagian primer dari trafo buta. Dengan alat ini kita bisa menentukan bagian primer daripada trafo buta, melindungi alat-alat listrik seperti radio listrik dan solder listrik, dan menghindari rangkaian arus pendek atau short circuit yang akan diproteksi oleh lampu. Dalam hal ini harus dipakai lampu pijar. Sudah dipilih beberapa lampu, yang cocok adalah lampu pijar 100 watt yang dirangkai seri sebagai limiter atau pembatas arus ke rangkaian, dan apabila terjadi short maka lampu ini akan menyala sangat terang. Dan bagaimana cara merakit dim bulb, kita saksikan video berikutnya. Inilah rangkaian dim bulb, yaitu suatu alat proteksi daripada alat-alat listrik, dan apabila terjadi arus pendek, kesalahan dalam servis, maka lampu pijar 100 watt ini akan menyala. Alat ini digunakan juga untuk mencari bagian primer dari trafo, terutama trafo buta yang tidak ada label mana primer, mana sekunder, dan juga mana tegangan 220 dan 110. Mari kita coba alat dim bulb ini untuk melindungi kerja pada saat kita bekerja. Kita terlindung, atau alat-alat akan terlindung dengan dim bulb. Jadi alat ini terdiri dari lampu, kemudian display sebagai aksesoris tambahan, jadi dari jalan listrik melalui switch, dan switch dim bulb yang di sini, dan di sini adalah switch bypass yang diseri dengan lampu. Switch dim bulb ini diseri dengan lampu, kemudian ke output, dan lampu pilot untuk output. Jadi kita coba untuk menyalakan lampu. Kita coba lampu pijar 25 watt melalui dim bulb ini. Kita switch, lampu menyala, indikator menyala, dan menandakan dia butuh daya 25 watt, 0,12 ampere atau 120 mA. Lampu pilot menyala,
Dan apabila lampu ini tidak nyala, berarti tidak ada ekses arus daya ke sini, sehingga alat ini menjadi aman. Dan apabila bypass, terbaca sekarang 25,8 watt. Bypass dimatikan, timbol nyala, timbol mati. Dan mari kita coba di bagian output, kita shortkan dengan sengaja untuk melihat rangkaian timbol. Maka di dim, nyala. Di lampu nyala. Maka lampu akan menyala terang 100 watt, sehingga kita aman. Jadi kalau nyala sangat terang, berarti ada rangkaian short circuit. Mari kita sekarang mencoba untuk mencari primer daripada trafo, terutama trafo buta. Kita coba mencari bagian primer. Dalam hal ini kita sengaja disambung di 0 dan 110. Apa yang terjadi? Timbol dihidupkan, maka nyala, dan trafo bergetar, maka bukanlah 220 volt input, karena ada ekses energi ke lampu. Dan sekarang kita pasang pada 220, lalu kita dim, maka lampu dimmer akan tidak nyala, dan tegangan standby di 3,6 watt. Jadi apabila dia mati, maka trafo tidak bunyi, sehingga bagian primer 220 ditemukan. Mari kita switch ke (240), lalu di dim, aman, sehingga bisa di bypass. Standby di 3,4 watt. Bypass dimatikan, timbol nyala, lampu mati, rangkaian oke. Kita matikan timbol, lalu kita coba untuk pasang solder. Kita pasang solder station melalui suatu rangkaian timbol yang lain. Mari kita dim di sini, lampu nyala, sehingga dia ada ekses arus, ada energi ke lampu sehingga ada nyala, dan masih dalam keadaan pemanasan.
Dan apabila di sana mati, tidak perlu pemanasan lagi, maka di sini akan mati nyala untuk mempertahankan temperatur daripada solder ini. Dan apabila kita bypass, kan dia tegangan 228 volt dan terbaca di indikator tegangan 212 volt. Untuk ini di 23 watt 0,1 jadi 0 arus 0 ampere. Kita naikkan dim, arusnya naik 100 mili dan dia bekerja pada daya 43 watt. Pemanasan, kemudian tegangan di 212. Apabila bypass, tegangan di 230 atau 230 volt. Arus pemanasan di 0,3 ke 300 mili. Jadi timbol dinyalakan untuk memproteksi kerja dari alat-alat. Baiklah, kita gunakan timbol ini untuk menyalakan radio HF, radio pengeberikan listrik hybrid dengan sebagian lampu 6146 100 watt daya. Mari kita hidupkan dengan timbol all, lalu kita switch on. Lampu nyala terang, kemudian redup dan radio masih dalam pemanasan atau pengisian elko sehingga kita tunggu beberapa saat agar dia hidup. Jadi lampu redup, timbolnya redup, di radio tidak ada masalah. Dan radio menyala bila di dial jalan, timbol redup, nanti radio bekerja normal sebagai mestinya.
tegangan di 212, tegangan di sini 229 volt, 200 mAh, 30,4 watt. Jadi demikianlah kita telah buat rangkaian dimbol untuk melindungi alat-alat listrik atau peralatan yang akan kita kerjakan dari short circuit. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.